Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Azahra dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan membahas pembaharuan Islam pada masa modern. Pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan teknologi modern. Periodisasi sejarah kebudayaan Islam dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama periode abad klasik yang dimulai pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, yang kedua periode abad pertengahan yang dimulai pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, yang ketiga periode abad modern yang dimulai pada tahun 1800 sampai sekarang. Di sini saya akan membahas periode abad modern. Pada periode abad modern, masa pembaharuan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga munculnya kesadaran umat Islam ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya yang pertama, negara Turki Utsmani yang dieluk-elukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Yang kedua, Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Yang ketiga, Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Tokoh-tokoh pembaru Islam dan pemikirannya pada masa modern, yaitu yang pertama ada Syah Waliullah dari India. Ia berpendapat bahwa penyebab kemunduran dunia Islam salah satunya adalah sistem demokrasi yang melekat pada kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Yang kedua ada Sayyid Ahmad Khan dari India. Salah satu pemikirannya yaitu kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. Yang ketiga, Muhammad Iqbal dari India. Salah satu pemikirannya yaitu ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Yang keempat, Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Ia berpendapat bahwa di balik kekuatan militer pasti ada kekuatan ekonomi sebagai penyedia biayanya. Yang kelima ada Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi dari Mesir. Salah satu pemikirannya yaitu syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keenam, Jamaluddin Al-Afghani dari Mesir. Salah satu pemikirannya yaitu kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islamnya. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dari umat Islam sendiri. Yang ketujuh, Muhammad Abduh dari Mesir. Salah satu pemikirannya yaitu kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Yang kedelapan, Muhammad Rashid Rida dari Mesir. Salah satu pemikirannya yaitu di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Kesembilan, Sultan Mahmud II dari Turki, salah satu pemikirannya adalah menerapkan sistem demokrasi pada penerapannya. Kesepuluh, Namik Kemal dari Turki, salah satu analisis yang ia sampaikan tentang kemunduran kerajaan Utsmani yaitu rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara.
Pengaruh gerakan pembaruan Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia yaitu gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Para tokoh Islam di Asia Tenggara termasuk Indonesia menyerap secara selektif ide-ide pembaruan dari tokoh Islam di luar negeri. Sekian pembahasan tentang pembaharuan Islam pada masa modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.